Baik Smart Listener, kembali lagi di Smart Community bersama dengan komunitas Detabe. Never give up. Apa? Pantang pulang sebelum berhasil. Ternyata sudah terpecahkan pantang pulang sebelum berhasil karena mereka ini adalah komunitas dari driver online. Jadi dia nggak akan pulang kalau belum berhasil ini. Nah, tadi sebelum kita jeda juga saya sempat nanya gimana sih komunitas ini memecahkan masalah yang ada di komunitas mereka. Karena kan kalau dalam satu komunitas tuh banyak kepala, biasa kan banyak gesekan-gesekan, banyak yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau di sini sendiri gimana tuh untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada? Ya, makasih Mbak Pris. Iya. Pada dasarnya suatu komunitas bukan cuma di Detabe aja yang Betul. saya pikir begitu. Dimanapun itu pasti ada pro kontra. Cuman bagaimana kita bisa memaknai suatu masalah itu, jangan cari perbedaan, tapi carilah persamaan. Saya pikir seperti itu yang teman-teman di komunitas manapun yang harus kita jaga. Karena kenapa? Di komunitas atau organisasi manapun itu, bagi saya ya pribadi, itu jangan kita mencari-cari sesuatu yang sebenarnya itu membuat jarak antara kita. Jadi jadikanlah suatu komunitas itu sebagai ajang buat kita belajar, mengembangkan diri, mengenal satu sama lain, apalah segala macam. Jadi saya pikir itulah yang teman-teman yang di komunitas yang harus memahami itu. Okay. Adapun perbedaan itu saya pikir wajar. Wajar ya? Ya, wajar itu. Kalau sama semua kayaknya boring deh ya. Karena terus kalau ada perbedaan biar kita berantem gitu ya. tapi begini Mbak, ada teman bilang begini. Dia katanya perbedaan itu kan pasti ada perubahan. Tapi itu teman satu tidak mau perubahan karena dia tidak mau dimakan tua. Nggak mau dimakan tua ya. Aduh, seru ini komunitas ini. Oke. Dalam komunitas ini ada berapa orang sih isinya? Kebetulan Total? bisa diperkenalkan Oke. ya. Oke, kita perkenalkan dulu, sudah ada anggota baru ini ya. Silakan bro. Kenalan dulu Kak. Siap, makasih banyak Mbak atas waktunya. Jadi saya Awaludin, panggilan Om Awal biasanya. Oh, Om Awal ya. Biasa kalau saya kita, akhir Pak. Biasa kalau di awal, ya? di online itu Om dan Tante. Om dan Tante. Oke. Ya. Jadi saya kebetulan dipercayakan di bagian keanggotaan Mbak untuk mengurus teman-teman. Jadi kurang lebih kami itu mendekati angka 100. Wow, 100. Keanggotaannya ya, dan kurang lebih yang aktif itu 60-an. 60. Iya. Jadi dengan latar belakang dan aktivitas yang mungkin ada yang tidak 100% di sini, ada yang punya aktivitas lain, ada juga yang sampai 100% di dunia online ini seperti itu. Oh, oke. Mungkin ada yang part time aja ya. Ada yang emang benar-benar mata pencariannya ya ini gitu, total yang utama. Beda-beda Mbak. Background. Dari mana aja sih emangnya backgroundnya nih kalau dari komunitas? Ada yang bicara aja karena kita yang Ada. Jadi background Pak Awal kok takut sih Pak Awal? Iya. Atau ada sambut. Oke. Jadi background sendiri teman-teman macam-macam ya. Ada yang pensiunan BUMN. Kemudian ada juga yang, kalau saya sendiri di bidang IT. Jadi di sebelah saya juga berkecimpung sambil bekerja, Om Amir sambil bekerja sambil di dunia online ini, seperti itu. Oh iya. Semua ini yang jenis. bukan. Jangan-jangan ini yang ngirim-ngirim itu ya luar negeri ya. Tunggu dulu. Iya. Ini yang ngirim-ngirim ke luar negeri ya biar nyamar, dia menyamar ya jadi driver. Jangan sama DPO dulu. Oke. Ada itu, terus ada apa aja ada kebanyakan dari mereka? Ya, jadi di kami itu tidak terlalu saklek untuk masuk di Detabe sendiri. Kita buka ruang yang lebar-lebar dan di teman-teman itu tidak semuanya laki-laki. Jadi ada juga Sri Kandinya Detabe, dan kebetulan
dari mungkin sekitar 30% itu isinya ibu-ibu ya, ibu-ibu, cewek-cewek ya, cewek dan kami itu juga mempunyai perekrutan. Jadi ketika ada yang mendaftar dan dilihat loyal, kemudian datang, kita ada forum sekali sebulan, Mbak. Okay. Jadi kopdar, kopdar. Ya. Jadi kita sudah punya base camp di Teras Alauddin. Jalan Alauddin depan Lotte Pas. Jadi di situ base campnya ya. Base campnya di situ, Mbak. Jadi di situ setiap bulan kita adakan ini, dan ketika anggota baru itu datang dan sudah memberikan loyalitas, membeli atribut berupa stiker dan baju, kami akan welcome. Oke. Jadi persyaratannya kalau mau masuk itu cuma daftar, kemudian beli stiker dan baju ya. Iya. Saya mau beli stiker dan baju. Biar saya juga masuk jadi anggota. Saya masuk di grup jadi saya bisa pantau-pantau juga kan. Ini di situ berarti seru sekali ya, berarti ini pertemuannya sebulan sekali kegiatannya. Selain kopdar, kegiatan apa lagi sih yang ada di komunitas ini? Sebenarnya ini sebenarnya per tahun itu biasanya di bulan-bulan Ramadan biasanya kita mengadakan buka bersama atau bagi-bagi takjil apa dan sebagainya. Kalaupun ada ya kayak macam bencana apa, biasa kita berbakti sosial, pengumpulan dana ya, ya kayak gitu. Ikutan juga ya. Ikutan wajib. Selain itu kegiatan apa lagi yang ada di komunitas ini? Sebenarnya ada juga untuk keluarga yang awalnya itu dulunya sebulan, cuman terlalu dekat, jadi mungkin per 3 bulan itu refreshing bersama. Jadi artinya buat teman-teman kita adakan refreshing bersama keluarga gitu. Jadi kita kayaknya buat outbound ya, buat acara-acara gitu, acara komunitas untuk refreshing satu keluarga gitu. Selama ini kan teman-teman ya, karena mungkin selama ini keluarga jarang dilibatkan, jadi mungkin 1-2 orang teman-teman itu curiga istri-istrinya ya. Jadi ya wajib diperkenalkan di dalam komunitas kami seperti itu. Istrinya curiga ya, ini kenapa ya keluar terus ya. Ini bawa penumpang tapi kok cewek mulu penumpangnya. Ya, lagi di mana Pak? Lagi bawa penumpang Mak. Ya. Cewek cowok? Cewek atau cowok? Cewek, perasaan Pak dari pagi cewek terus itu penumpang Pak. Oke. Jadi ada komunitas itu bagus juga ya. Berarti selain sesama driver, keluarga juga akhirnya saling berkenalan jadinya, menjadi keluarga yang besar nih, komunitas yang besar berarti karena juga ikutan di dalamnya. Wow, seru. Kopdar, terus biasa juga. Selain itu ada ini nggak kontes-kontes? Nggak ada ya? Untuk selama ini belum ya? Oke. Biasanya kan gitu yang punya mobil tuh kontes-kontes juga ya kan? Ada sih ya, nanti dari lain. Tapi kan bukannya mobil itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh divariasi ya kalau mobil. Minimal standar. Standar ya, setahu saya nggak boleh. Iya. Karena takutnya nanti penumpangnya dikira mau dibawa balap lagi. Oke, kita baca pertanyaan dulu ya. Ini ada bukan pertanyaan sih, komentar-komentar yang udah masuk di YouTube dari Mega Safitri. Wah keren nih driver ojol Yahut. Terus bagaimana kalian menanggapi kenaikan BBM? Waduh, pertanyaannya agak berat ya. Sepertinya ya benar sih. Gimana nih untuk kompetisi ini menanggapi BBM yang naik? Ya alhamdulillah. Yang jelas kita bicara ini ojol ya. Jadi pasti setiap aplikator itu pasti akan memperhatikan yang namanya mitranya dan customernya. Jadi tetap ada namanya kenaikan tarif. Oke, memberatkan nggak dengan kenaikan tarif BBM ini ke driver sendiri? Sangat terasa sih Mbak. Terasa ya? Sedih Nggak banget. bisa bohong, itu terasa. Ya. Kalau penumpangnya karena udah bahan bakar itu merupakan modal kami. Iya betul. Untuk jalan.
7.000 ya. Sekarang Sekarang di posisi 10.000 per liter. 2.500 loh naiknya. Ya, 2.000 ya? Iya. 2000 lebih. Waduh, Aduh, tapi gila, banyak karena banget kami memiliki tagline yang memberi semangat, support, Iya. yaitu never give up. Iya iya. Mau naik sedikit, Iya, mau naik banyak. tengah, tinggi, tetap never give up. Never give up. Iya. Tapi ada pernah nggak ke perusahaan dia bilang, tolong dinaikin dong juga untuk biayanya gitu. Oh, kami Untuk sih komunitas ini pernah berharap- protes nggak? Oh, wajar sih. Tapi kan artinya selama ini yang saya bilang tadi, Mbak, pasti aplikator itu akan melihat dan Iya. pasti tidak mungkin lah. Iya Dia nggak mungkin lah ya. jelas pasti dia akan melihat mitranya dan dia akan melihat customernya gitu. Jadi kan harus mikir seimbang gitu, Mbak Iya, ya. betul. Jangan naik sebelah pihak gitu. Betul. Sama-sama nyaman lah ya, Ya. penumpangnya nyaman, drivernya juga nyaman. Mungkin kalau dulu sebelum BBM naik ya, pas penumpang udah turun, AC tetap jalan. Tapi gini sekarang AC pas penumpang turun AC-nya dimatikan. Kayaknya. Ya kan? Biar lebih hemat kan. Irit. Irit banget ya. Soalnya saya juga begitu biasa. Kalau saya sudah bensin udah dikit ya mobil saya matikan AC-nya. Biar hemat. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih ya. Satu, teman-teman semua ini sebelum jadi driver ojol pernah kerja di tempat lain kah? Tadi udah dijawab dong ya, macam-macam pekerjaan. Tapi boleh deh nanti diceritain, mungkin sudah pernah kerja di tempat lain. Oke, kami akan segera kembali. Smart Listener, jangan kemana-mana. Tetap terus di Smart Community.